Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab dan tentunya masih bersama saya Mutia Hafid. Pemirsa, hari ini kita masuki bahasan pertama dari Surah Nuh. Surah Nuh ini terdiri dari 28 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Kita insya Allah hari ini akan mulai dari ayat pertama hingga ayat ke-14 yang isinya diantaranya menceritakan mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam bersama umatnya yang musyrik dan penyembah berhala. Bagaimana nasib dari kaum Nabi Nuh? Selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab yang saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja Pak Quraisy, kita mulai bahasan kita untuk hari ini. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Nuh. Surah Nuh dimulai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi aninzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan atau sambil menyampaikan kepada Nabi Nuh agar memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya siksa yang pedih. Ada beberapa hal yang kita ingin garis bawahi di sini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita menemukan uraian tentang nabi-nabi. Dan kita ketahui bahwa Nabi Nuh adalah salah seorang nabi di antara sekian banyak nabi yang disebut dalam Al-Quran. Di sini Allah menyatakan inna arsalna, kami telah mengutus. Ini berarti bahwa nabi itu utusan Tuhan atau rasul Tuhan. Kalau Adam, nabi. Kalau Nuh adalah rasul. Nabi Nuh ini dinamai juga oleh ulama-ulama sebagai rasul yang pertama diutus Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rasul pertama Nuh, kita punya rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kalau Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kalau ini untuk kaumnya saja. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi aninzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim. Berilah peringatan kepada kaummu, karena kalau mereka mengabaikan peringatan itu, bisa-bisa jatuh pada mereka siksa yang pedih dari Allah. Nah, perintah Tuhan ini untuk memberikan peringatan dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Kita dengarkan selanjutnya. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh mengikuti perintah Allah, kemudian berkata, wahai kaumku. Kita ingin garis bawahi, wahai kaumku. Kalau ibu-ibu misalnya berbicara kepada anak yang dicintai, ibu akan berkata, wahai anakku. Ya. Kita berbicara kepada orang yang kita cintai, wahai sahabatku. Nah, wahai kaumku. Ini sebenarnya mengisyaratkan betapa lemah lembut Nabi Nuh ini kepada kaumnya, sekaligus
Sewaktu ibu berkata, wahai anakku, itu menunjukkan bahwa engkau anakku dan aku ibumu. Dan dengan demikian ibu tidak pernah bermaksud buruk pada anaknya. Begini juga. Itu di dalam Al-Quran kita sering kali mendengarkan Nabi-Nabi berkata, qaumi ya qaumi, wahai kaumku. Sebenarnya maksudnya untuk mendekatkan diri kepada mereka. Bahwa saya ini adalah bagian dari kamu. Kita juga berkata, wahai bangsaku, saya ini bagian dari bangsa ini. Saya ini bagian, tidak mungkin saya bermaksud buruk kepadamu. Sebagaimana seorang ibu ketika berkata pada anaknya, wahai anakku, wahai saudaraku, itu tidak ada maksud buruk. Itu dorongan, cinta, dan kasih sayang. Beginilah Nabi Nuh memulai, ya qaumi, inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini khusus untuk kamu sebagai pemberi peringatan yang jelas. Inni lakum nadhirun mubin. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya aku untuk kamu adalah pemberi peringatan yang jelas. Dia tidak berkata sesungguhnya aku pemberi peringatan yang jelas buat kamu. Tidak. Saya untuk kamu. Nah, kata-kata untuk kamu yang didahulukan itu dari penyebutan pemberi peringatan, memberi isyarat bahwa itu khusus buat mereka. Sekali lagi kita katakan, Nabi ini khusus untuk kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dengan jalan menghindari siksanya, dan taatlah kepadaku. Ada 3 hal yang disebut oleh Nabi Nuh. Sembahlah Allah. Maksudnya sembahlah Allah adalah akui keesaannya dan jadikan semua aktivitas kamu demi karena Allah. Jadi di sini ada ajaran tentang keesaan Allah. Itu wattaquhu, hindari siksanya. Saya dalam salah satu episode pernah menjelaskan bahwa takwa itu adalah menghindari ancaman dan siksa Tuhan di dunia dan siksa Tuhan di akhirat. Jadi kalau dia berkata di sini hindari siksa Allah dengan bertakwa, itu mengisyaratkan bahwa akan ada siksa dan ganjaran di hari kemudian. Ini berarti ajaran tentang adanya hari kemudian. Wa ati'un, dan patuhlah kepadaku. Nah, aku ini rasul. Semua rasul itu nabi. Aku ini rasul. Jadi berarti kamu harus mengakui kenabian. Kamu harus mengakui bahwa ada tuntunan-tuntunan Allah yang disampaikannya kepadaku untuk kusampaikan kepada kamu semua. Karena tidak semua orang bisa mendapat mampu untuk menerima tuntunan Allah itu. Tidak semua orang bersih hatinya, tidak semua orang cemerlang pikirannya, sehingga dipilih-pilih oleh Tuhan siapa yang wajar untuk menjadi rasul. Biasanya kaum musyrik itu sejak Nabi Nuh sampai masa Nabi Muhammad tidak mau mengakui kenabian atau kerasulan dengan alasan kamu juga manusia seperti kita. Apa bedamu dengan kita? Sampai-sampai pada masa Nabi Muhammad itu ada yang mengusulkan, coba deh turunkan malaikat aja. Turunkan aja malaikat untuk laula nuzila alaihi malakun. Seandainya turun malaikat ini kepada Nabi Muhammad biar kita lihat malaikat itu. Allah berfirman, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Kalau kami jadikan utusan kami itu malaikat, kami pasti jadikan dia dalam bentuk manusia. Karena manusia tidak bisa melihat malaikat. Dan waktu kami jadikan manusia itu dalam bentuk malaikat, mereka kembali lagi akan berkata, kami mau lihat malaikat. Oke. Inilah 3 akidah pokok pertama yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya.
yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Kalau kamu mengesahkan Allah, kamu bertakwa kepadanya, kamu mengikuti tuntunanku, maka dosa-dosamu yang lalu diampuni Allah. Yaghfir lakum min dzunubikum. Persis sampai sekarang itu bisa terjadi. Seorang yang taat kepada Allah, bertobat dan sebagainya, diampuni semua dosa-dosanya. Hanya persoalannya di sini yang menarik, ayat ini berkata yaghfir lakum min dzunubikum. Min itu bisa berarti sebahagian dosa kamu. Jadi ini dijanjikan kamu kalau taat dan sebagainya diampuni sebagian dosa kamu. Jadi sebagian yang lain ini diapakan? Tidak diampuni. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata min ini sisipan, tidak ada maknanya. Sekedar untuk menguatkan bahwa semua dosa diampuni. Ada lagi yang berkata begini, memang dosa itu ada dosa antara manusia dengan Allah, ada dosa antara manusia dengan sesama manusia. Yang diampuni Allah adalah dosa antara manusia dengan Allah. Adapun dosa antara manusia dengan manusia, Allah tidak ingin mencabut hak manusia. Kamu harus minta maaf pada yang bersangkutan. Itu sebabnya di sini dikatakan sebahagian dosa-dosa kamu, bukan semua dosa kamu. Oke, masih banyak pendapat lain, saya tidak akan uraikan. Wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan Allah akan mentakhirkan, akan menunda kamu, akan menunda kamu kepada ajal yang tertentu. Saya akan jelaskan dulu. Ajal itu apa artinya? Ajal itu artinya batas akhir. Kalau saya punya pulpen ini rusak, tidak bisa dipakai lagi, saya katakan sudah sampai ajalnya. Sudah sampai batas akhirnya untuk tidak bisa digunakan. Kita punya gelas di rumah pecah, sudah sampai batas akhirnya tidak bisa lagi. Saya punya kontrak kerja dengan seseorang sampai tanggal akhir Ramadan misalnya, 1 Syawal sampai ajalnya, itu sudah batas akhir. Usia kita, keberadaan kita di dunia, kalau sudah berakhir, kita namakan apa? Sampai ajalnya. Nah, kalau kamu taat, maka Allah bisa menunda ajal kamu. Nah, di sini ada persoalan yang dibahas oleh ulama. Ajal apa yang dimaksud itu? Ajal ini tadi saya sudah gambarkan ada beberapa kemungkinan. Semuanya bisa bermakna ajal. Yang pertama bisa berarti ajal Tuhan menambah umurnya. Bisa begitu. Memang kata sementara ulama, setiap orang itu punya 2 ajal. Satu ajal yang ditentukan dan tercatat, satu lagi ajal hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ada dikatakan ada qadha mubram, ada qadha muallaq. Kalau orang ini begini, ajalnya begini. Kalau orang ini begini, ajalnya begitu. Itu sebabnya lantas kita sekarang mengenal ada yang kita istilahkan memperpanjang harapan hidup. Mau tambah ajalnya, mau tambah umurnya, bisa kata Nabi. Siapa yang hendak diperpanjang ajalnya, usianya, bersilaturahim lah. Itu salah satu makna di sini. Makna yang kedua, kita dengarkan. Nabi Nuh ini berbicara kepada kaumnya. Setiap masyarakat itu punya ajal. Kita dulu pernah ada Orde Baru.
Sudah sampai ajalnya atau belum itu? Habis ajal. Setiap masyarakat punya ajal. Orde reformasi ada ajalnya juga. Sebelum orde baru, orde lama ada ajalnya juga. Itu yang jadi setiap masyarakat ada ajalnya. Ada batas akhir keberadaannya. Al-Quran menggambarkan hal itu, antara lain di dalam suratul Isra Allah ada berfirman, wa in kadu la yastafizunaka minal ard liyukhrijuka minha idzan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Itu masyarakat Mekah mengintimidasi kamu, hampir menjadikan kamu gelisah supaya kamu terusir dari kota Mekah. Kalau itu terjadi, ajalnya tidak lama lagi. Jadi berarti kalau kegelisahan sudah memuncak dalam suatu masyarakat, itu pasti rubuh orde masyarakat itu, sistem masyarakat itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, kalau kamu taat, kalau ini masyarakat akan tentram, Allah akan memberikan kamu kesejahteraan sehingga siksa yang mestinya jatuh kepadamu ditunda oleh Allah dan usia kamu menjadi lebih panjang, dalam arti usia masyarakat kamu menjadi lebih panjang. Oke. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lam. Tapi ketahuilah bahwa segala sesuatu ada batas akhirnya. Batas akhir yang ditetapkan Tuhan dalam ilmunya itu pasti ada waktunya. Sepanjang apapun usia seseorang, walau ditambah, akhirnya berakhir juga. Nah, ini yang dimaksud bahwa, jadi ada orang berkata, saya mau silaturahim terus, saya mau sehat terus. Oh, tidak, ada ajal yang ditentukan Tuhan yang tidak bisa berubah, ya kan? Itu yang dimaksud oleh ayat kita ini. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Sekarang ini dilaksanakan oleh Nabi Nuh, tetapi tidak diterima oleh kaumnya. Maka Nabi Nuh mengeluh, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengajak kaumku malam dan siang, tetapi ajakanku itu tidak menambah dari mereka kecuali semakin jauh. Mestinya ajakanku itu semakin mendekatkan mereka kepadaku, tetapi justru ajakanku semakin menjauhkan mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan saya keluh Nabi Nuh, kalau saya mengajak mereka untuk melakukan tuntunan-tuntunanmu sehingga mereka itu engkau ampuni, kalau saya ajak mereka ke sana, apa yang mereka lakukan? Mereka jadikan jari-jari mereka di telinga mereka. Artinya apa? Tidak mau dengar. Menarik. Di sini dia katakan menjadikan jari-jari mereka. Jari-jari itu banyak ya. Jadi berarti bukan cuma begini. Semuanya atau begini. Ya. Sebenarnya untuk menutup telinga cukup dengan ujung jari. Tetapi demikian membangkang kaum ini sehingga semua jari-jarinya dimasukkan ke dalam telinganya, tidak mau dengar. Masih bagus kalau hanya menutup telinga orang tuli yang tidak mendengar, boleh jadi masih bisa mendengar kalau melihat. Wastaghshaw thiyabahum. Ini pakaiannya dia tutupi kepalanya. Sehingga apa? Dia tidak lihat saya. Saya mau berbicara dengan bicara isyarat, tidak juga dia ini. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka bertekad
untuk melakukan itu semuanya, bahkan mereka itu angkuh dengan penuh keangkuhan. Wah, ini luar biasa ya. Kesian Nabi Nuh. Walaupun demikian ya Allah, saya masih lanjutkan juga berdakwah kepada mereka. Summa, itu artinya summa, kemudian walaupun sudah berlalu sekian lama saya melakukan dakwah seperti itu, saya tetap mengajak mereka secara terang-terangan, suara lantang. Tapi boleh jadi ada yang takut beriman kalau terang-terangan. Maka apa yang dia lakukan? Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ada yang saya ajak terang-terangan, ada juga yang saya bisik-bisik kepada mereka. Boleh jadi yang dibisik ini karena takut mau beriman. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Saya katakan, bermohonlah kepada Allah. Ampunannya Allah Maha Pengampun, dan kalau kamu bermohon ampunan kepada Allah, Allah akan mengirim, mengutus, menurunkan dari langit untuk kamu hujan. Air itu sumber hidup. Air itu sumber hidup. Jadi hujan diartikan sebagai rezeki yang melimpah. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Dia akan menganugerahkan kepada kamu harta benda yang banyak, anak-anak, dan memberikan kepada kamu kebun-kebun. Kebun-kebun itu diberikan juga kepada kamu sungai-sungai yang bisa mengairi kebun-kebun itu. Yang ingin dikatakan oleh Nabi Nuh bahwa ada kaitan antara permohonan ampun kepada Tuhan dengan kesejahteraan lahir dan batin. Mau senang, mau kaya, dekatkan diri kepada Allah dan jangan sampai bergelimang di dalam dosa. Orang yang bergelimang di dalam dosa tidak akan mendapatkan kesejahteraan, paling sedikit tidak mendapatkan kesejahteraan batin. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, dan beliau mengakhiri, mengapa kamu tidak takut kepada Allah? Padahal Dia telah menciptakan kamu berfase-fase, bertahap-tahap, dari janin, jadi bayi, jadi dewasa, jadi tua, baru mati. Saya kira itu yang dikandung oleh ayat-ayat kita ini. Baik. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah selesaikan bahasan dari ayat pertama hingga ayat ke-14 dari surah Nuh. Kita insya Allah akan lanjutkan lagi tadarusan kita, tapi sebelumnya seperti biasa kita akan dihibur dulu oleh grup Bimbo dengan lagu-lagu Islaminya berikut ini. Pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab dan masih bersama saya Mutia Hafid. Pemirsa, dalam segmen sebelumnya kita tadi sudah membahas ayat pertama hingga ayat 14 dari surah Nuh yang menceritakan bagaimana nasib dari kaum Nabi Nuh. Kini saatnya Pak Quraisy kita terima beberapa penanya yang sudah tidak sabar dari tadi mungkin. Kita mulai dari Mas Syahrullah dulu. Mas Syahrullah silahkan. Saya ingin menanyakan kepada Pak Quraisy, dalam surah ini tentang Nuh. Nuh seringkali disebut dalam Al-Quran, dan cerita tentang Nuh itu terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Apa tidak terjadi pengulangan kisah dalam Al-Quran atau tikrar kisah dalam Al-Quran? Bagaimana pendapat Quraisy tentang ini? Jelas ada kisah-kisah yang diulang. Yang terbanyak itu adalah kisah Nabi Musa. Tetapi ada dua hal yang ingin kita garis bawahi. Yang pertama adalah tidak ada pengulangan kisah yang persis sama. Pasti kalau pengulangannya ada informasi baru. Nah, yang kedua, jangan anggap Al-Quran ini seperti kitab ilmiah yang tidak baik kalau melakukan pengulangan uraian. Kitab Al-Quran ini adalah kitab dakwah. Dia berinteraksi dengan masyarakat. Saya ingin bertanya, kalau ada anak kita
kita kali ini sudah suruh sholat. Dia belum mau sholat. Boleh kita ulang lagi besok supaya sholat? Boleh. Kalau belum lagi? Boleh lagi. Demikian seterusnya. Masyarakat yang ditemui oleh Al-Quran bermacam-macam dan berbeda-beda. Sehingga terjadi pengulangan-pengulangan. Namun sekali lagi pengulangan itu tidak persis berupa pengulangan, tapi pasti ada informasi baru. Karena dia kitab dakwah, bukan kitab ilmiah, bukan disertasi, bukan skripsi yang saudara-saudara tulis. Iya kan? Oke. Ya, berikutnya Mbak Mediana Hutomo, silahkan Mbak Medi. Saya ingin tanya, pada zaman dahulu Rasul-Rasul kan memang berdakwah kepada masyarakat yang banyak sekali masih menyembah berhala seperti itu dan hanya sedikit yang mau mendengarkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan ke masa kini, banyak juga para pendakwah yang belum tentu bisa menghasilkan hasil yang baik gitu, yang signifikan seperti ketika zaman Nabi Nuh. Nah, apakah tugas para pendakwah itu sangat ditentukan dengan tingkat keberhasilannya? Tidak. Tugas pendakwah menyampaikan dan berhasil atau tidaknya bukanlah tugas dia. Dia hanya dituntut menggunakan semua kemampuannya untuk menyampaikan dan menjelaskan ajaran ini. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bertugas menjadikan mereka mendapat petunjuk. Yang menjadikan mereka mendapat petunjuk itu Allah. Tugasmu hanya menyampaikan. Jadi tidak seorang pun yang menentukan. Yang menentukan itu Allah, dan penentuan Allah itu ada kaitannya dengan keinginan yang bersangkutan. Saya kira begitu. Ya, oke. Ya, dan Mas Andi Rahman, silahkan berikutnya. Selain kisah Nabi Nuh yang terdapat dalam surat Nuh ini, masih ada beberapa kisah Nabi lain dan yang dalam Al-Quran seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan sebagainya. Saya pernah mendengar beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tersebut bersifat fiktif. Mungkin tidak semua, tapi sebagian besar yang tidak ditemukan peninggalan sejarahnya gitu. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendapat ini? Begini, saya ingin beri contoh. Kalau ada satu orang menyampaikan pada Anda, katakanlah 10 berita. 5 di antaranya ternyata benar. Yang 5 belum ketahuan benar atau tidak. Bagaimana sikap Anda terhadap yang 5 ini? Apa Anda tolak? Atau Anda berkata tunggu dulu, kita belum tahu bisa benar atau tidak? Yang kedua itu, demikianlah dalam Al-Quran. Kita akui ada hal-hal yang diuraikan Al-Quran yang buktinya sampai sekarang belum ada. Tetapi sekian banyak uraian-uraiannya yang dulu gaib sekarang terbukti. Seperti kisahnya Nabi Musa, Fir'aun, kisah adanya bendungan Sabak, itu sudah terbukti. Nah, karena itu tidak ada alasan seseorang untuk berkata ini fiktif, karena lebih ilmiah untuk berkata tunggu dulu deh, saya belum tahu. Saya kira demikian itu halnya. Nah, di sisi lain, anggaplah ilmuwan-ilmuwan sekarang ini mengakui apa yang dinamakan manuskrip. Ilmuwan percaya Plato. Ilmuwan percaya Socrates. Ada bukti adanya itu? Tidak ada. Tapi itu diakui. Ya, jadi sebenarnya itu bukan alasan ilmiah untuk menolak kalau tidak ada bukti. Bahkan sekarang, ini saya ingin tambahkan, ada hal-hal dalam kehidupan modern ini yang buktinya tidak ada. Kalau orang mau bertanya misalnya, mana bukti autentik dari Super Smart? Tidak ada. Tapi kita percaya. Ya toh, jadi jangan lantas semuanya itu jadi dimintakan bukti konkret material. Saya kira itu. Oke.
untuk ibu-ibu dari Majelis Ilmu dan Zikir Fadilah, jika ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy, silahkan. Di dalam Al-Quran banyak dikisahkan peran para nabi dalam mengajak kaumnya agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Nuh dan sebagainya. Setelah Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, dapatkah peran para ulama sekarang ini disejajarkan dengan peran para nabi zaman dahulu itu? Mohon penjelasan Bapak Quraisy Shihab. Terima kasih, Pak. Disejajarkan, kalau yang dimaksud disejajarkan dengan disamakan, tidak. Karena para nabi itu memperoleh wahyu dan bimbingan langsung dari Tuhan. Ulama tidak dapat wahyu, jadi tidak bisa disamakan. Tetapi kalau yang dimaksud dengan disejajarkan dalam arti mempunyai tugas yang sama dari segi kewajiban menyampaikan ajaran-ajaran agama, itu bisa diterima. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Itu bukan dari segi sama karena mendapat wahyu, tapi sama dalam kewajiban menyampaikan ajaran, memberi contoh, dan lain-lain sebagainya. Saya kira demikian ya Bu. Okay. Baik Pak Quraisy, mungkin untuk menutup ada baiknya kita melihat kembali apa yang sudah kita bahas hari ini dalam kesimpulan. Silahkan Pak. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca ini paling tidak ada dua. Yang pertama, bahwa seorang yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran apapun, ajaran-ajaran kebenaran, tidak boleh merasa puas dengan hasil yang dicapainya. Dia terus harus berusaha, walaupun siapa yang disampaikan kepadanya ajaran itu telah menolaknya. Ini yang kita lihat. Yang kedua, kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa ada kaitan yang sangat erat antara curahan rahmat Tuhan dengan kedekatan kepada Tuhan. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin memohon ampun dia kepadanya, semakin taat dia kepadanya, semakin melimpah rahmat Tuhan itu. Itu yang kita lihat. Tetapi dalam konteks ini harus diingat bahwa tidak mutlak limpahan rahmat Tuhan itu pertanda cinta Tuhan kepadanya. Karena bisa saja Tuhan melimpahkan rahmat, tetapi itu sebenarnya untuk memancing dia lebih banyak lagi durhaka. Nah, uraian Nabi Nuh ini menjanjikan seperti dalam ayat-ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama, dan seterusnya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, pasti kami buka pintu-pintu langit ini untuk mencurahkan keberkatan lahir dan batin. Saya kira itu dua hal yang bisa ditarik dari ayat-ayat kita ini. Baik. Ya, baik Pak Quraisy Shihab, terima kasih atas uraiannya untuk hari ini. Juga kita berterima kasih sama-sama kepada Mbak Mediana Hutomo, Mas Andi Rahman, dan juga Mas Syahrullah, dan juga ibu-ibu dari Majelis Ilmu dan Zikir Fadilah Kemang. Terima kasih sudah bersama-sama kami hari ini. Dan juga untuk Anda pemirsa di rumah yang senantiasa bersama kami, terima kasih sudah mengikuti pengajian tafsir Al-Misbah untuk hari ini. Kami mengajak Anda untuk terus bersama kami. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok pada waktu yang sama untuk membahas ayat-ayat berikutnya dari Surah Nuh. Saya Mutia Hafid, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku yang malang, wahai kaumku yang
nestapa, wahai anakku yang malang. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Oh Nabi Nuh, gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Oh Nabi Nuh, wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Wahai kaumku yang nestapa,